Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ignatius Aditya Timanta Ginting dari kelas 3D3 Elektronika A dengan NRP 1103181022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk mencegah gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB. Apa itu K3? K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah ilmu pengetahuan yang penerapannya dilakukan sebagai bagian dari usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Mengapa K3 itu penting? Yang pertama adalah agar pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Berikutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan peralatan di lingkungan kerja. Berikutnya, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan kondisi lingkungan kerja atau terhindar dari penyakit akibat kerja. Apa itu kebisingan? Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Peraturan K3 apa saja yang mengatur tentang kebisingan? Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja. Kemudian ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Berikutnya adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Keputusan 48/Men-LH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan. Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan penurunan fungsi indera pendengaran akibat terpapar oleh bising dengan intensitas kebisingan yang berlebih secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Berikut adalah tabel skala intensitas kebisingan dan sumbernya dan tabel nilai ambang batas kebisingan. Berdasarkan tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pada intensitas kebisingan 85 desibel, waktu pemaparan paling lama dalam satu hari adalah 8 jam. Hal ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 dan menjadi standar yang masih digunakan hingga saat ini. Bisa kita lihat bahwa 85 desibel termasuk dalam skala sangat hiruk yang biasa terjadi akibat hiruk-pikuk jalan raya, perusahaan yang sangat gaduh, peluit polisi, mesin-mesin konstruksi, dan hal-hal lainnya yang termasuk ke dalam skala sangat hiruk. Cara menanggulangi kebisingan di lingkungan kerja berdasar Sistem Manajemen K3 atau SMK3 antara lain, yang pertama adalah eliminasi sumber kebisingan. Yang kedua, penanggulangan secara engineering control, yaitu memasang penghalang kebisingan atau sound barrier, menutup atau mengisolasi mesin agar terpisah dari pekerja, memberi pembatas atau sekat antara mesin dan pekerja, melapisi dinding plafon dan lantai dengan bahan penyerap suara, dan melakukan perawatan mesin secara berkala. Kemudian, melakukan pengendalian administratif seperti yang pertama adalah melakukan job rotation atau pengaturan schedule dari para pekerja.
Yang kedua adalah membuat regulasi perihal daerah bebas kebisingan untuk istirahat para pekerja. Dan yang ketiga adalah menetapkan peraturan tentang sanksi bagi pelanggar regulasi perihal pengendalian kebisingan. Alat pelindung diri atau APD untuk mengatasi kebisingan. Hingga saat ini ada 2 alat pelindung diri untuk mengatasi kebisingan yang berlaku atau digunakan di lingkungan industri maupun lingkungan kerja lainnya. Yang pertama adalah earplug dan yang kedua adalah earmuff. Kelebihan dari earplug antara lain kecil dan ringan, nyaman digunakan di lingkungan yang panas, dan mudah dikombinasikan dengan peralatan keselamatan lainnya. Earplug memiliki kekurangan antara lain mudah longgar ketika digunakan dalam waktu yang cukup panjang, membutuhkan instruksi pemasangan yang spesifik, dan mudah kotor sehingga dapat menimbulkan penyakit kesehatan lainnya seperti iritasi dan infeksi. Kemudian untuk earmuff memiliki kelebihan antara lain mudah pengawasan atas penggunaannya karena ukurannya yang cukup besar dan sifatnya yang bisa digunakan oleh berbagai macam individu karena sistemnya adalah all size. Kemudian cocok digunakan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Earmuff memiliki kekurangan antara lain tidak nyaman digunakan di suhu yang relatif tinggi dan sulit digunakan dengan peralatan lain. Dari karya tulis yang telah saya lakukan dan telah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan SMK3 dapat mengurangi risiko terjadi gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB. Yang berikutnya adalah GPAB dapat dipengaruhi oleh durasi terpapar kebisingan dan intensitas dari bising itu sendiri. Yang berikutnya adalah penggunaan APD secara tepat dan konsekuen terbukti dapat mencegah terjadinya GPAB dan penyakit akibat kerja lainnya yang berkaitan dengan kebisingan, sehingga bisa mengurangi risiko-risiko lain seperti gangguan psikologis, fisiologis, maupun gangguan kesehatan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.